saya ajak Bapak Ibu untuk menenangkan diri. Kalau saya seringnya ajak anak-anak di kelas ini meditasi. Cukup lumayan berdampak dulu waktu sebelum PJJ, kelas-kelas yang ribut, yang tidak kondusif itu ketika dirutinkan gitu ya, waktu hening itu jadi lebih kondusif. Nah, kita mulai sambil online sekarang. Bapak Ibu silakan tegak duduknya supaya bekerja ini ya meditasinya. Jadi jangan bungkuk gitu, jangan menahan kepala ini dengan tangan gini ya, harus tegak seperti ini. Oke, 2 menit dari sekarang teman-teman silakan untuk menenangkan hati dan pikiran dengan waktu hening. Jika memungkinkan teman-teman bisa off kamera dulu untuk tutup mata gitu ya. Nanti ketika waktunya habis saya ingatkan lagi. Baik, kita pejamkan mata sejenak, kita heningkan diri 2 menit dimulai dari sekarang. Satu menit lagi, silakan upayakan untuk menenangkan diri, bisa menghitung nafasnya Bapak Ibu. Kita lanjutkan 50 detik lagi. Baik, kita buka mata kembali 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Ya, selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah berhasil menenangkan diri? Kalau tidak berhasil menenangkan diri berarti sudah sangat sibuk ini ya aktivitasnya dan apa yang sedang dipikirkan di kepalanya gitu. Nah, baik kalau bagi saya karena saya rutin melakukan ini di kelas, ini sudah cukup membantu sih. Tadi pagi saya sudah di kelas, terus barusan sebelum masuk ke sini tuh sempat sempat heboh karena saya bentrok di 2 wilayah ini ya. Dan saya sampaikan ke adminnya saya tidak bisa membelah diri gitu. Jadi seperti rencana semula saya join di sini gitu. Nah, semoga kita bisa lebih rileks juga ya teman-teman. Sambil belajar, sambil nanti berpartisipasi aktif gitu untuk mengonfirmasi pemahaman terkait modul ini. Ya, supaya lebih clear lagi, lebih jelas siapa yang sedang berbicara. Ya, nama saya Rizky Satria. Saya guru di Sekolah Cikal Serpong, Tangerang Selatan di Banten. Selain ngajar, saya juga aktif di komunitas guru belajar Nusantara. Barangkali ada yang sudah dengar atau sudah join, atau kalau belum boleh dicari tahu ya. Ini komunitas berbagi praktik baik pembelajaran gitu yang banyak resource nanti untuk strategi pembelajaran di dalamnya. Kemudian saya juga mengelola surat kabar guru belajar. Ini buletin yang terbit 2 bulan sekali, isinya praktik baik pembelajaran dari seluruh daerah. Nah, dari sini saya banyak belajar, banyak membaca praktik-praktik yang sudah dilakukan ya sama guru-guru dan akhirnya memberi saya banyak referensi untuk bisa saya bagikan gitu. Lainnya saya juga mengembangkan ini perangkat ajar ya, baik di lembaga swasta atau di pemerintah. Kurang lebih seperti itu profilnya. Jadi kita sama-sama guru, Bapak Ibu, biasanya yang paling bermakna itu kan sharing yang sesama guru teman seperjuangan ya. Semoga nanti juga bukan saya sendiri yang jadi sumber pemahaman ya Bapak Ibu, saya hanya memfasilitasi dan mengarahkan. Nanti semoga Bapak Ibu bisa saling bertukar ide juga untuk memberikan pencerahan gitu. Nah, kita mulai dengan interaksi melalui aplikasi ini supaya
supaya tidak menyimak dari awal gitu ya. Jadi sekarang sedikit beraktivitas Bapak Ibu. Silahkan klik ini. Saya coba copy di chat ya. bit.ly kuis Pariski. Nah, kalau tidak silahkan lihat di chat ya, langsung diklik saja. Itu nanti nyambung ke aplikasi Polev. Nah, kita akan coba berbagi kondisi ya satu sama lain supaya lebih menarik, jadi pakai aplikasi ini begitu, dan semuanya bisa berpartisipasi semoga. Ya, silahkan diklik, terus masukkan nama. Ya, kalau sudah berhasil, nanti Bapak Ibu akan sampai di sini. Nah, bisa langsung dijawab ya. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanku hari ini? Wah, sudah banyak yang berhasil ya, dan menjawab sebagian besar. Perasaannya hijau, tersenyum, berarti dalam kondisi yang baik ya. Tapi ada satu yang galau ini, ada di dekat warna merah. Semoga tidak sedang buruk perasaannya ya. Nah, silakan sambil tunggu yang lain, sambil kita lihat. Wah, baik, sebagian besar perasaannya baik ya, hijau. Baik, syukur, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, sejauh mana Bapak Ibu memahami materi modul ini? Dari awal, mulai dari diri sampai hari ini, kira-kira sudah sangat paham, sudah paham, mulai paham atau belum paham? Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk ke link ini ya, polev.com/Rizky Satria 208, itu sama saja dengan bit.ly tadi. Atau kalau susah join ke aplikasinya, boleh jawab di chat saja ya, supaya ikut menjawab gitu ya, dan ikut memikirkan ini arahannya. Silakan jawab di chat jika terkendala. Sejauh ini, wah, pemetaannya 70% ya, mulai paham. Nah, turun ke 60-an sekarang. Dan seperempatnya paham ya, alhamdulillah. Nah, sementara yang belum paham mungkin ada beberapa, yang sangat paham belum ada. Mungkin Bapak Ibu cari aman saja ya. Saya dimulai paham dan paham saja tengah-tengah gitu ya. Tapi semoga memang ini mencerminkan ya, bahwa kan sudah berpraktik juga di sesi sebelumnya gitu. Ini sudah terbangun pemahamannya, tinggal terus dilakukan gitu ya, dan dikuatkan di sesi elaborasi pemahaman ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini pertanyaannya menarik. Kira-kira apa hal yang paling membingungkan dari materi modul ini? Ya, kita lihat sama-sama. Wah, bahkan nulisnya saja saya bingung, Pak. Enggak ya? Oh, masih berpikir, silakan. Sudah ada jawaban. Ini menghubungkan bagian bagja, membuat program perubahan, tidak ada penerapan bagja, memahami konsep bagja secara mendalam, masih merasa kesulitan dalam menerapkan bagja, tabel bagja ya. Kebanyakan di sini ya. Ini membuat visi dalam lukisan, wah. Aksi nyatanya ya. Menciptakan prakarsa dengan bagja. Oke. Wah, saking groginya dengan bagja ini sampai typo ya, jadi bagja. Baik, tapi kurang lebih semuanya terkait dengan bagja ini ya. Nah, semoga setelah sesi ini jadi sedikit banyak bisa membantu menambah ini pemahaman yang tentunya tidak hanya dari saya saja nanti, tapi dari teman-teman juga saling berbagi. Oke, kita coba lanjutkan. Pertanyaan berikutnya.
Nah, apa harapan dan tujuan Bapak Ibu dalam mengikuti sesi ini? Nah, ini penting setiap kali kita hendak belajar ya. Kita coba buat harapan atau buat tujuan dulu gitu ya. Kira-kira apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai, kemana kita akan melangkah gitu. Jadi ini sederhana saja, dituliskan yang terpikir saja, tidak perlu kompleks ya. Kira-kira apa harapannya gitu setelah sesi ini berlangsung. Wah, ini harapan yang sangat kompleks ya, sangat memahami materi ini dengan baik. Tapi semoga ini tercapai. Ya, dipandu membuat pertanyaan, saya lebih memahami materi. Ya, sebagian besar juga masih di konsep ya harapannya ya. Baik. Oke, menarik Bapak Ibu. Semuanya bisa akses aplikasinya ya. Ini di chat tidak ada yang menyampaikan juga. Nah, sebetulnya aplikasi ini ada limit responsnya kalau tidak salah 40 orang. Jadi barangkali ada yang masih berpikir ya dan ini menjawabnya nggak keburu lewat gitu tadi ya. Tapi intinya kita mengorientasikan pemahaman kita untuk masuk ke sesi ini ya. Di sini kita memetakan itu, mendiagnosis kira-kira posisi kita ada di mana, dan semoga ini bisa memberikan gambaran ya. Ya, terakhir Bapak Ibu pertanyaannya, wah Pak saya masih ngetik. Ya silakan direfleksikan saja ya. Terakhir, simple, Bapak Ibu sebutkan satu kata saja ya yang paling mencerminkan modul ini. Ya, amazing atau wah bingung atau wah, atau visi ya, itu sangat menggambarkan Bagja ya, apalagi ya. Yang sangat mencerminkan, apapun bebas, bisa perasaan, bisa konsep, bisa kata kunci, bisa opini ya. Oke, ini jawaban-jawaban kita. Optimalkan, terstruktur, menarik, mengubah ya. Mantap. Wah, ya. Biasa biasa saja ya. Oke. Nah, karena ini terakhir, kita coba tunggu untuk yang masih sedang mengetik, dan yang sudah silakan dilihat di screen ya, apa yang berhasil kita kumpulkan ini kata-katanya. Sejauh ini sih tidak ada yang negatif ya. Maksudnya negatif itu seperti sangat menyulitkan gitu, atau menyulitkan gitu ya, atau bingung gitu, tidak ada ya, atau sedih gitu. Sedih karena materinya abstrak gitu, tidak ada ya. Baik, semuanya positif, luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini interaksi awal kita. Ya, terima kasih sudah berbagi. Sekarang setelah berpartisipasi di proses diagnostik tadi, kita coba mulai lagi masuk ke inti pembahasannya. Ya, modul ini dibuat oleh Pak Adit dan Bu Ibrena. Ya. Baik, yang pertama perlu kita bahas, mohon maaf, ya, saya coba. Nah, ini biar saya terlihat. Ya, yang pertama perlu kita jadikan titik berangkat ya, perlu kita bahas adalah ini profil pelajar Pancasila. Karena harapannya muara semua usaha kita itu ada di sini gitu. Bukan hanya di modul ini, tapi juga di modul lain, bahkan juga ke depan nanti di seluruh pembelajaran ya. Jadi kurikulum kita akan mengarah ke pencapaian
tujuan ini. Jadi tujuan bersama gitu yang kalau kita sepakat ayo kita sama-sama kuatkan gitu. Nah, jadi harapannya adalah murid dan bahkan kita juga ya dan orang tua ya semua pihak yang terkait gitu ya bisa menjadi pelajar Pancasila, bisa menjadi orang yang punya beragam kompetensi ya yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia yang terus berkembang gitu ya. Jika dipecah ada 6 dimensi, jika dipecah lagi ada banyak elemen, dan jika dipecah lagi ada banyak subelemen. Tapi ini sudah terpetakan dengan baik, Bapak Ibu. Saya pernah baca naskah akademiknya, sudah ada kontinumnya juga ya dari jenjang PAUD sampai SMA. Bagaimana setiap subelemen itu nanti tergambarkan ya dalam beragam kompetensi. Tapi kita belum masuk ke sana. Kita sedang mencoba mendalami, merefleksikan tentang poin-poin utama ini gitu ya, bahwa ada 6 dimensi yang harus sama-sama dibangun dan di dalamnya ada banyak elemen gitu. Ya, kemudian kita bergeser ke refleksi kembali peran kita sebagai guru ya, terutama sebagai guru penggerak ya, bahwa ada banyak kompetensi juga yang diharapkan terbangun di diri kita masing-masing ya, kurang lebih selaras dengan profil pelajar Pancasila tadi ya, poin-poinnya. Dan kemudian untuk di bagian peran ini yang lebih konkret ya, yang jadi panduan kita begitu ya untuk menjadi guru penggerak itu berarti bisa menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach, mendorong kolaborasi, menjadi pemimpin Merdeka Belajar gitu ya, dan menjadi pemimpin kelas yang baik ya, memimpin murid. Nah, ini semua bisa diwujudkan dengan baik ya. Salah satunya dengan mewujudkan materi yang sedang kita bahas di modul ini gitu ya, dengan prakarsa perubahan yang positif ya, melalui inquiry apresiatif. Nah, sekarang kita coba review lagi capaian umum di modul ini supaya kita bisa fokus terus ya, bahwa setelah proses yang panjang mulai dari diri sampai nanti aksi nyata itu, harapannya Bapak Ibu semua dapat mengembangkan visi yang lebih jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan pentingnya memetakan kekuatan yang dimiliki demi mewujudkan visi pendidik yang berpihak pada murid. Lainnya, yang kedua silakan direfleksikan lagi. Saya kira ini sudah dipahami oleh Bapak Ibu kan ada di modul ya, dan beberapa akhir ini sering kita buka untuk dipelajari gitu ya. Nah, sementara ini yang spesifik ke sesi yang sedang berlangsung ya. Harapannya Bapak Ibu dapat merumuskan dan mencapai visi yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif, melalui inquiry apresiatif, melalui bagja. Nah, di sini saya ingin mengajak juga Bapak Ibu untuk mereview kembali apa yang sudah dipetakan di aktivitas sebelumnya ya. Bapak Ibu sudah pernah mencatat ini, dan di sini ada contoh jawaban yang ya harapannya menjadi impian bersama ya, menjadi hal yang memang kita sepakati bersama gitu. Bahwa yang ingin kita capai adalah murid-murid yang merasa kompeten, mandiri, dicintai, memiliki kepercayaan diri, serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Jadi pelajar sepanjang hayat gitu ya, yang self-regulated learner, yang bisa meregulasi dirinya sendiri gitu. Sehingga saya percaya bahwa murid itu ya pasti positif gitu ya. Dan selain itu saya juga sadar, saya juga yakin, saya juga paham gitu ya, akan hal-hal positif yang bisa mendukung itu gitu. Nah, semoga ini terus bisa dikuatkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, ini ada ajakan untuk sharing. Barangkali ada 1-2 orang yang mau berbagi dulu sebelum nanti suara saya terus ini yang terdengar, dan mungkin jika terlalu lama akan nanti jadi bosan gitu ya. Jadi silakan mungkin dari Bapak Ibu 1-2 orang saja yang ingin berbagi. Kira-kira visi Bapak Ibu mengenai murid dan sekolah impian itu seperti apa? Ya, ini tinggal bacakan saja yang sudah
yang sudah dikerjakan gitu ya di sesi sebelumnya juga bisa. Silakan, siapa yang mau sharing? Wah, sudah ada yang raise hand, boleh langsung, silakan. Bu Asrofi, ya. Semoga tidak kepencet ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asrofi, CGB dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sedikit berbagi saja, sebenarnya pada awal mengikuti materi di 1.3 ini, saya masih bingung Pak, meraba-raba dengan konsep bagja itu. Namun setelah mengikuti dari step by step, materi juga sedikit demi sedikit dipahami, alhamdulillah mulai memahaminya. Dengan kemarin membuat visi, kebetulan visi yang saya buat yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter. Saya mengambil visi itu karena dengan harapan dengan visi itu murid-murid saya berkarakter, baik di dalam sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berkarakter dengan makna yang sangat luas sekali itu sebagai motivasi saya di sekolah untuk selalu bertingkah atau berperilaku sebagai toladan gitu, agar dicontoh murid-murid kayak itu, terutama pada anak usia dini karena kebetulan saya dari jenjang taman kanak-kanak. Untuk penerapan bagja pada awalnya saya bingung Pak, namun ketika membuat strategi pada tugas demonstrasi kontekstual itu sempat saya otak-atik di jawaban terlebih dahulu, baru ke pertanyaan. Namun saya bolak-balik seperti itu. Awalnya memang bingung, tapi pada akhirnya tersusunlah tugas tersebut gitu. Terus untuk harapannya sih nanti semua ini dapat tersalurkan atau tersampaikan ke murid saya dengan kegiatan yang telah saya susun, yaitu mengembangkan keterampilan siswa melalui tarian daerah. Makasih, itu pengalaman saya mengikuti modul 1.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Asrofi, terima kasih banyak sudah sharing ya. Saya kira itu sudah cukup lengkap ya, hanya dari satu orang yang berbagi ini. Jadi semoga bisa menguatkan untuk yang lain, karena jika kita satu frekuensi, kurang lebih visi kita itu akan serupa gitu. Pasti akan bermuara ke sana gitu ya. Murid yang berkarakter, berkompeten gitu ya. Murid yang bisa bermanfaat gitu ya, baik untuk dirinya, lingkungannya, agama, keluarga, negara gitu ya. Pasti semuanya akan bermuara ke hal yang serupa gitu ya. Dan tadi sudah ada contohnya dari Bu Asrofi, semoga ya kita bisa saling menguatkan gitu visi kita ke depan gitu tentang murid. Nah, sebetulnya yang lebih penting adalah kita menemukan kembali visi ini. Karena dari rutinitas yang dilakukan sehari-hari gitu ya, apalagi yang saya ini belum 10 tahun mengajar Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang sudah belasan atau puluhan tahun. Saya belum 10 tahun saja, kadang saya terlalu sibuk dengan rutinitas tuh saya lupa gitu ya, dalam jangka waktu yang lama tentang visi saya gitu ya, untuk murid itu ingin seperti apa gitu ya, fokus ngajar saja gitu. Kalau kata Sapardi Djoko Damono ada puisinya kan, kita kadang sibuk merangkai bunga gitu ya, tapi lupa untuk apa gitu. Nah, jangan sampai akhirnya jadi apa yang kita lakukan tidak bermakna karena kehilangan visi gitu. Jadi itu yang ingin coba dikuatkan di titik ini gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Asrofi. Nah, kita kembali ke Bapak. Ya, menurut saya Bapak panduan, Bapak pendidikan ya. Yang bisa menjadi rujukan gitu untuk kita mengembangkan model pendidikan di Indonesia, yang banyak catatan-catatan dari Ki Hajar Dewantara yang bisa kita pelajari, salah satunya yang terkait dengan visi tadi gitu. Ini juga mungkin sudah sering di review ya, sudah sering dibahas. Ini saya lagi-lagi mengulas gitu ya, supaya semakin dalam gitu refleksi kita tentang ini. Bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun ya,
segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kalau bagi saya, pendidikan itu adalah mengantar anak-anak menemukan potensinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa merumuskan, tapi kurang lebih pasti akan serupa gitu ya, frekuensinya dengan ini. Nah, kita perlu menegaskan ini kembali karena yang tadi rutinitas dan atau kebiasaan gitu ya, banyak yang sering mendistorsi atau membuat kita keluar jalur gitu ya dari maksud pendidikan yang sebenarnya. Adalah contoh ilustrasinya sih seperti ini gitu. Jadi maksud pendidikan itu adalah mengajar ya, hanya mengajar saja segala materi pelajaran pada anak-anak agar mereka dapat mencapai nilai yang tinggi dan jadi juara kelas ya, yang dapat berprestasi di banyak lomba. Nah, ini tidak salah, tapi ketika ini jadi visi satu-satunya, gitu, nah ini sering bermasalah ya, karena jadi mengorbankan ya tadi kedirian siswa, mengorbankan kodratnya gitu ya, karena tidak semua siswa bisa distandarkan dengan standar prestasi yang sama, terutama untuk lomba gitu ya. Nah, jadi ada perbandingan antara mencapai prestasi dan mencapai kodrat. Nah, barangkali di sini sudah ada yang agak cemas gitu ya, kok ini bisa dilawankan gitu ya. Nah, tidak perlu khawatir, ini sebetulnya hanya ini saja, hanya pemetaan saja bahwa prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi tadi yang distandarkan gitu ya, yang hanya melalui lomba saja. Sementara kan sebetulnya prestasi itu ada banyak macamnya ya, jadi tetap bisa berprestasi dan bisa mencapai kodrat. Tapi di sini kita mencoba mengkomparasikan bahwa ada satu visi pendidikan terhadap murid yang sangat populer gitu ya, dan sementara visi yang lain yang justru itu lebih esensial gitu, itu tidak populer. Nah, di sini visi yang tadi mainstream itu ada di bagian yang itu mencapai prestasi, nah yang kurang populernya di mencapai kodrat. Nah, di sini ingin dicoba dikomparasikan dan akhirnya kita bisa meyakini bahwa ketika setiap murid menemukan potensinya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya, dan akhirnya dia bisa menjadi dirinya yang optimal gitu ya, itu dia sudah berprestasi gitu, meskipun tidak juara lomba. Kurang lebih seperti itu ininya ajakan refleksinya gitu ya. Nah, terkait kodrat, tadi kan sering disebutkan kodrat, sudah sangat familiar ya kodrat, tapi secara konseptual bagaimana sih? Nah, di sini coba diulas ya, tahapan-tahapan untuk perkembangan murid yang sesuai dengan kodratnya. Ada banyak model ya, ada banyak pemetaan. Ini salah satunya dari Erik Erikson, bahwa di umur 0 sampai 1,5 tahun itu yang ditumbuhkan adalah harapan gitu ya, dengan memberikan kepercayaan dan dengan mengoperasikan kepercayaan dan ketidakpercayaan. Kemudian di jenjang berikutnya itu bertahap ya. Ini bisa kita pelajari lagi mandiri dan jadi bahan refleksi begitu ya, Bapak Ibu. Sehingga jika sesuai dengan kodratnya ini gitu, proses pendampingan kita di berbagai jenjang yang kita ampu ya, jadinya anak bisa lebih menemukan kediriannya gitu. Nah, kalau dari Ki Hajar ada juga pemetaan seperti ini, bahwa di usia awal itu yang diasah adalah wirama ya, raga, indera, imajinasi, bermain gitu ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah wirama, tanggung jawab, pembiasaan, irama keseharian, jadwal rutin, yang kalau dipetakan itu per 8 tahun jadi seperti ini. Jadi di bawah 8 tahun itu full mengasah tentang raga, indera, imajinasi, bermain gitu ya. Nah, ini bertahap sampai nanti di usia 17 tahun ke atas itu sudah terasah tanggung jawab, pembiasaan gitu ya, jadwal rutin, dan keselarasan diri dan sekitar dan semesta gitu. Ya, kurang lebih seperti itu tahapan yang sesuai dengan kodrat gitu ya. Jadi yang dikejar bukan prestasi yang terstandarkan ya melalui berbagai kompetisi ya, tapi yang disasar adalah prestasi terkait bagaimana murid bisa
mencapai potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin gitu. Nah, ini juga ulasan pemetaan tentang tadi penerapan Wiraga Wirama yang sesuai di jenjang pendidikan dan bisa dikembangkan. Ada satu contoh dari sekolah di Jogja, Sanggar Anak Alam ya. Jadi di setiap jenjang itu ada fokusnya gitu ya. Di TK, PAUD itu masih mengeksplorasi pengalaman, ditekankannya ke pengalaman raga, indera, imajinasi tadi, Wiraga. Nah, kemudian di kelas 1 sampai 3, kelas 4 sampai 9, kelas 10 sampai 12 itu dipetakan berdasarkan fokus yang tadi gitu. Sampai akhirnya di usia terakhir itu sudah kompeten, sudah mandiri, sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Sesuai kodratnya. Nah, supaya bisa kuat gitu, kita harus bisa menanamkan keyakinan ya, yakin bahwa semua murid dapat mencapai prestasi tadi yang selaras dengan kodratnya. Yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka gitu ya. Efikasi, determinasi diri itu peneguhan diri gitu ya. Itu kemampuan untuk menentukan sikap, menentukan tindakan yang dilakukan oleh diri berdasarkan kesadaran penuh gitu ya. Efikasi, determinasi. Nah, kita yakin bahwa setiap murid itu mampu. Ya. Kalau kitanya tidak yakin, ya nanti akan sulit gitu ya. Nah, dan juga yakin bahwa dalam proses belajar, hubungan guru murid adalah kemitraan. Nah, kemitraan di sini tapi tidak harus dalam satu dimensi ya. Ketika kita membahas nanti disiplin positif mungkin di modul berikutnya, ada berbagai peran yang bisa dilakukan guru gitu ya. Ya seperti ajaran Ki Hajar, bisa di depan, bisa di samping, bisa di belakang gitu ya. Nah, jadi ada banyak ragamnya. Tapi jika dalam konteks ini, hubungan belajar dengan muridnya itu egaliter gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sebagai pelajar sepanjang hayat gitu ya, yang bermitra dengan murid. Ada istilahnya juga bersekutu dengan murid gitu ya. Supaya memang suara murid dan kedirian murid itu muncul gitu ya. Tidak selamanya otoritas kita yang mengendalikan mereka gitu ya. Jadi kita yakin bahwa semua anak pada dasarnya baik dan bisa mencapai prestasi menurut potensinya sendiri. Selain itu kita juga harus yakin diri kita sendiri juga mampu ya. Diri kita sendiri mampu menjadi pemimpin pembelajaran untuk ini. Nah, itu tadi kita masih berbicara tentang prinsip-prinsip, tentang penguatan-penguatan gitu. Nah, sekarang coba interaksi lagi. Coba Bapak Ibu lihat gambar di sini, terus Bapak Ibu pikirkan, ya, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar ini? Bebas gitu ya, tidak ada benar dan salah. Nah, siapa yang mau berpendapat silakan. Apa yang dapat kita simpulkan atau apa yang dapat kita identifikasi dari gambar ini? Gitu ya. Siapa yang ingin berpendapat silakan. Oh, sudah ada yang raise hand. Ibu Istiqomah, ya betul? Iya Pak. Ya, silakan. Dari gambar situ saya melihat bahwa yang pertama pembelajarannya sangat menyenangkan. Lihat semua fokus, mata fokus pada satu temannya yang di depan. Itu. Sampai ada anak yang di luar siswa kelas itu pun sampai mau melihat dan terlihat semuanya asik, menarik. Gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak pendapatnya Bu Isti. Ya, biasanya kalau ada teman saya namanya Istiqomah dipanggilnya Bu Isti, betul Bu? Betul Pak. Ya, terima kasih. Kita lihat pendapat yang lain. Di sini ada Bu Darna yang duluan raise hand, silakan. Ya, siap Pak. Kalau menurut saya ada satu anak yang mendapat kesenjangan. Dia nggak mendapat kebutuhan dia untuk sebagai kodrat bahwa dia membutuhkan pendidikan. Jadi dia cuma melihat dari luar saja. Di sini kelihatan sekali kesenjangan. Nggak tahu latar belakangnya nih apa. Dia nggak bisa sekolah, tapi di sini kelihatan bahwa dia nggak terpenuhinya kodrat dia untuk mengenyam pendidikan. Itu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali pendapatnya. Ada Bu Sri juga, Sri Wahyuni, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan.
Yang terlihat dari gambar ini adalah kesenjangan dalam pendidikan, ketidakmerataan dalam memperoleh pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Terakhir dari Pak Hendri ya, Bapak-bapak, ini belum ada suaranya. Silakan Pak Hendri. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Mohon maaf saya tidak menunjukkan kamera saya. Ya. Saya melihat pada satu titik anak ini bahwa ada kemauan dia untuk belajar. Terima kasih. Baik. Ya, ada banyak pendapat ya yang beragam ya, Bapak Ibu terkait ini. Nah, tidak ada yang benar dan salah, itu bagaimana cara kita melihat ya, dan mungkin yang disampaikan Bapak Ibu juga itu belum lengkap. Kalau saya berikan kesempatan ceritakan gambar ini dalam 1 jam, barangkali akan keluar berbagai pendapat ya. Tadi hanya gambaran saja gitu ya. Nah, gambar ini sebenarnya ada maksudnya. Coba kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, terkait dengan upaya mencapai visi ya, yang kita lakukan dengan inquiry apresiatif. Jadi kita perlu mengkomparasikan antara 2 hal ya. Ada satu prakarsa perubahan yang berorientasi kepada masalah, dan ada prakarsa perubahan yang berorientasi kepada kekuatan atau potensi gitu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham mempelajari modul ini dari awal ya. Bahwa yang sedang kita pelajari inquiry apresiatif itu lebih ke model yang kedua ini, yang berorientasi pada kekuatan dan potensi. Nah, di sini kita ingin mencoba mengkomparasikan saja supaya lebih jelas ya, bahwa lagi-lagi yang mainstream itu, yang mayoritas yang dilakukan biasanya gitu ya, itu yang orientasi ke masalah gitu ya. Jadi kira-kira apa nih yang harus diatasi dari masalah yang ada. Jadi perspektifnya ini ada sesuatu yang salah gitu ya. Terus jadi fokusnya ke kelemahan atau ke kesulitan gitu ya. Dan pengalaman emosi yang ditimbulkannya jadi negatif gitu ya. Seperti kita mengkritik negara gitu ya. Biasanya kan fokus ke masalah terus akhirnya jadi negatif emosinya gitu ya. Karena ada kemarahan gitu ya. Nah, model yang lain yang inquiry apresiatif itu upayanya lebih ke mengidentifikasi, menyelidiki kekuatan gitu ya, dan perspektifnya pasti ada hal positif yang bisa dibangun gitu ya. Kemudian fokusnya di apresiasi kekuatan, potensi, aset ya, dengan semangat kolaboratif. Nah, jika demikian emosi yang terbangunnya jadi positif, jadi bahagia karena kita fokus ke hal yang positif gitu ya. Nah, jika dikomparasikan seperti ini dan diingatkan lagi ke materi yang sedang kita bahas ya, terutama dikuatkan dengan gambar ini ya, bahwa kita harus selalu melihat yang positif gitu ya dibandingkan yang negatifnya. Nah, pasti ketika kita kembali ke gambar ini, otomatis Bapak Ibu pasti akan melihat hal positifnya langsung semua ya. Nah, tapi saya tidak bermaksud menjebak ini ya. Pembuat slide ini juga tidak bermaksud menjebak gitu ya. Jadi tadi betul bahwa ada hal-hal negatif yang perlu kita bahas. Nah, jadi barangkali di sini yang bisa saya kuatkan adalah ada perdebatan antara kita harus melihat hal yang positif terus, yang masalahnya jangan dilihat gitu ya. Dan ada yang berpendapat ya tetap namanya masalah masa dihindari gitu ya. Nah, sebetulnya tidak hitam putih sih melihat ini. Inquiry apresiatif itu menyadari bahwa ada masalah. Jadi sebenarnya masalah juga harus diidentifikasi ya. Tadi ada kesenjangan, betul ya. Ada misalkan ini hal negatif apa di sini, sekolahnya kotor gitu ya, berantakan gitu ya. Itu kita kan memetakan situasi. Harus dipetakan juga masalah. Tapi ketika ingin melakukan perubahan, fokusnya ke yang positifnya gitu. Jadi bukan semata-mata inquiry apresiatif itu tidak melihat masalah sama sekali, bukan. Nah, jadi jika kita melihat lagi gambar ini, yang pertama perlu kita petakan yaitu keseluruhan situasi ya. Kita juga tidak tahu anak ini apakah jangan-jangan murid ini juga sebetulnya murid yang ada di dalam sana, hanya dia inginnya di luar gitu ya. Atau kan kita tidak tahu, atau sedang dihukum tapi hukumannya tidak disiplin positif gitu ya. Jadi sudah nunggu di luar gitu ya. Jadi bukan kesenjangan tapi soal disiplin saja barangkali gitu ya. Kita tidak tahu. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah memahami dulu situasinya sebaik mungkin gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan selintas lalu seperti tadi gitu ya. Bagaimana pendapatnya? Itu harus ada proses
investigasi terlebih dahulu gitu. Nah, tapi intinya soal tadi ya Bapak Ibu, bahwa fokus kita ke positifnya, tapi kita juga tidak melupakan hal yang negatif gitu. Kenapa itu penting? Karena tadi kaitannya dengan emosi. Saya mengalami sendiri ya. Saya ingin perubahan di dunia pendidikan gitu ya. Oleh karena saya aktif di berbagai komunitas guru gitu ya. Nah, tapi fokus saya ke negatifnya terus. Wah, banyak hal yang perlu dibenahi. Emosi yang terbangun itu negatif. Tapi ketika saya menemukan ini, oh ya, ada sisi-sisi positif yang bisa dikuatkan gitu ya di dunia pendidikan kita, di dunia keguruan gitu ya. Dan ketika fokus saya lebih banyak ke hal yang positif, suasana hati saya juga jadi positif gitu. Saya jadi lebih optimis gitu ya. Saya jadi lebih banyak tersenyum gitu. Sementara sebelumnya tuh lebih banyak merenung gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan fokus hal yang positif ini. Kita coba lanjutkan ke pemaknaan terhadap inquiry apresiatif. Ya, kita bisa baca sama-sama. Barangkali ada yang melihat di HP ya, sekarang kecil, saya jadi bantu membacakan ya. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, ya, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu atau masa kini. Ini menurut orang yang pertama kali mengkaji tentang konsep ini ya, copywriter ini. Ini masih muda ya, belum. Biasanya kan kalau ada kutipan tokoh begini sudah ilmuwan kakek-kakek gitu ya. Tapi ternyata masih bugar ini. Copywriter ini bisa dilihat di YouTube ya. Sosoknya seperti apa. Tapi dia yang pertama kali mengkaji tentang konsep ini dan akhirnya digunakan oleh banyak instansi ya, baik di pendidikan maupun luar pendidikan, banyak di perusahaan, di yayasan gitu. Dan sejauh ini berhasil gitu. Nah, semoga kita juga bisa melakukan hal itu. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan model Bagja ini untuk bisa menerapkan inquiry apresiatif yang sudah dipraktikkan oleh teman-teman semua ya. Ini ada kata kuncinya semua, bahwa ini semua terkait dengan prakarsa perubahan. Jadi ada sesuatu yang ingin kita rubah atau kita capai, dan kata kunci lainnya adalah positif, terus kekuatan, ya, aset hal yang kita punya, kemudian kolaborasi ya, saling menguatkan dan bergotong royong. Nah, visinya untuk memberikan atau menciptakan pendidikan yang bermanfaat, yang berpihak pada murid ya, yang signifikan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, dalam prakarsa ini fokus kita ada 3. Wah, ini menarik. Fokus kita ada 3, apa saja? Yang pertama, berpihak pada murid. Nah, yang kedua, fokus kita adalah berpihak pada murid. Dan yang ketiga, berpihak pada murid lagi. Wah, ini ada semacam mendramatisir pembahasan ya. Ya, jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada fokus lain ya untuk memprakarsai perubahan yang sedang kita lakukan. Semuanya mencoba berpihak pada kepentingan kebutuhan murid gitu ya. Jadi selalu dikembalikan ke sana gitu ya. Nanti ke depan juga akan ada banyak modul yang Bapak Ibu pelajari, ada banyak hal-hal luar biasa yang akan memperkaya pemahaman Bapak Ibu ya. Dan ketika menemukan hal yang kompleks, semuanya akan kembali ke sini. Kira-kira untuk murid bagaimana gitu ya? Apakah baik untuk mereka, apakah tidak baik untuk mereka gitu ya. Jadi fokus kita adalah kesejahteraan murid gitu. Nah, kemudian dalam memprakarsai perubahan itu tentu saja tidak bisa langsung ke merubah keadaan gitu ya, merubah sistem gitu, itu lingkar terjauhnya. Ya, lingkar terdekat adalah ya diri sendiri gitu. Jadi semoga setelah modul ini selesai kita betul-betul dapat memaknai prakarsa perubahan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. Untuk diri kita sendiri dulu. Baru setelah itu untuk kelas gitu ya, bersama murid-murid, bersama orang lain, dan untuk institusi, sekolah gitu. Sampai ke yang paling luas gitu ya. Jadi coba lakukan di diri sendiri dulu, baru kemudian menyebar bertahap ke lingkar yang lebih luas gitu. Oke.
Oke, nah ini untuk menguatkan juga, menurut Ki Hajar Dewantara, kita kembali ke Bapak Pendidikan, bahwa kita perlu memperhatikan 3 hal ya ketika melakukan perubahan. Disingkatnya di sini trikon ya, continue, convergent, concentris ya. Pada intinya adalah perubahan itu harus dilakukan secara berkesinambungan ya, harus sinkron gitu ya, harus selaras, universal dan kontekstual ya, yang bermakna gitu. Sehingga kita bisa tergerak diri sendiri, terus bergerak, ada tindakannya, dan kemudian bisa menggerakkan gitu ya, untuk diri sendiri dan orang lain, lingkungan, sampai ke menggerakkan semesta gitu ya. Nah, sebelum ke situ, maksud saya sebelum ke bahasan lebih jauh tentang Bagja, ini setelah ini ya, silakan Bapak Ibu, ada yang raise hand tadi saya lihat, barangkali mau berpendapat atau menyampaikan pertanyaan, silakan, saya persilakan dulu ya. Tapi ini kita simpulkan bahwa maksud dari inquiry apresiatif yang tadi kita bahas tentang prakarsa perubahan gitu ya, adalah memungkinkan anggota komunitas organisasi sekolah untuk melakukan ko-kreasi langkah maju bersama, atau kreasi yang dilakukan bersama-sama gitu ya, ko-kreasi yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna, inti kesuksesan dan sumber daya mereka, yang maksudnya adalah fokus pada hal positif, pada kemampuan diri tadi, sehingga kesuksesan yang diraih nanti akan kontekstual atau akan bermakna gitu. Ini kata-kata yang kompleks, panjang ya. Saya bacakan juga saya bingung sendiri, tapi untuk pernyataan-pertanyaan seperti ini itu akan sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk merenunginya gitu ya. Jadi nanti habis ini kan saya berikan slide-nya, terus Bapak Ibu bisa review lagi, terus ketika berhenti di sini Bapak Ibu renungi lagi gitu, apa maksud dari pernyataan ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya berikan dulu ke peserta ini, ada Bu Radiah ya, silakan mau menyampaikan apa, saya persilakan. Atau kepencet Bu, atau masih mute sekarang? Bu Radiah ini raise hand. Atau saya periksa di chat ya. Oh, di chat juga tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu, karena ternyata waktu tidak terasa kalau sudah membahas seperti ini ya. Jadi kita coba selesaikan dulu. Habis tadi kita coba menguatkan tentang prakarsa perubahan yang positif. Sekarang kita masuk ke metode yang kita gunakan gitu. Dan metode ini tidak akan bekerja kalau kita tidak yakin, tidak kuat di konsep sebelumnya bahwa prakarsa perubahan itu harus dimulai secara positif dan dari diri sendiri gitu ya. Nah, kalau yang saya alami ketika memahami Bagja itu lebih ke kata-katanya gitu ya. Kayak pertama buat pertanyaan apa? Terus kenapa di dalam pertanyaan itu ada lagi membuat pertanyaan, ada kolom pertanyaan lagi gitu ya. Jadi skema-skema seperti itu yang seringkali membingungkan. Tapi ketika Bapak Ibu terbiasa dengan design thinking ya, dengan berpikir secara terstruktur dan terkonsep gitu ya, ini akan mudah gitu memahami pemetaan berpikir seperti ini gitu ya. Dan itu pasti akan tercapai jika Bapak Ibu semua selesai memahami mengikuti modul ini sampai akhir gitu ya, sampai nanti lulus jadi guru penggerak. Nah, kalau saya mencoba menyederhanakan gitu ya, ketika ada konsep yang dirasa sulit untuk dipahami sehingga make sense gitu ya, sehingga masuk akal, benang merahnya sederhananya gimana gitu, saya coba merumuskan ulang gitu. Nah, karena itu juga yang dilakukan para ilmuwan ya, mencoba menyederhanakan hal yang sulit gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan itu. Di sini saya hanya memberikan contoh gitu ya. Nah, jadi Bagja itu kan diambil dari metode inquiry apresiatif 5D ya. Sudah ada konsepnya, apresiatif inquiry 4D, biasanya dimulai dari discover ya, atau dimulai dari define. Nah, ketika kembali ke sini itu sudah bisa menambah setiap poinnya ya, bahwa buat pertanyaan itu define ya. Berarti kita bisa menyederhanakan di proses B itu buat pertanyaan kita mengidentifikasi tujuan. Jadi apa yang ingin kita ubah? Nah, prakarsanya mulai ditemukan di sini gitu ya, diidentifikasi. Terus apakah selalu merubah
Mungkin juga ada istilah lain yang lebih pasnya itu mencapai gitu ya. Dan ketika mencapai itu jadinya berubah juga gitu ya. Tapi intinya kita mengidentifikasi apa yang ingin dirubah atau dicapai gitu ya di proses B ini. Buat pertanyaan atau define. Nah, kemudian untuk melengkapinya juga kita coba temukan alasannya. Kenapa kita harus mencapai itu atau kenapa kita harus merubah itu gitu ya. Nah, awalnya kita harus kuatkan gitu ini ya, why-nya dan what-nya, apa yang ingin dirubah dan kenapa harus merubahnya gitu ya. Nah, kita bisa pastikan bagja pemetaan yang sedang kita susun itu berangkat dari sini, dari mengidentifikasi tujuan ya. Setelah clear, lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya pahami keadaan. Nah, jadi ketika kita ingin merubah sesuatu, kita sudah merumuskan apa yang ingin dirubah atau dicapai, kita tentu saja harus memahami kan situasinya gitu ya, sadar lingkungan gitu ya. Bagaimana kondisi nyata yang kita hadapi gitu ya. Nah, jadi di discover ini fokusnya ke pahami keadaan, bagaimana kondisi nyata yang sedang terjadi. Dipetakanlah situasinya seperti apa, sudah jelas situasinya, lanjut ke dream atau gali mimpi. Nah, di sini sederhananya kita bisa merumuskan harapan. Bagaimana kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Nah, masalah itu kan biasanya timbul ketika ada gap antara harapan dan kenyataan gitu ya. Nah, tapi masalah di sini bukan hal yang negatif ya, maksudnya dilihat sebagai tantangan gitu ya. Tantangannya muncul, oh ada gap nih antara sesuatu yang ideal dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, disitulah prakarsa perubahan kita mulai terbentuk gitu ya. Jadi kita akan merubah sesuatu secara jelas gitu ya. Nah, setelah itu lanjut ke jabarkan rencana. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan? How gitu ya. Bagaimana cara melakukannya? Itu dijabarkan rencana di J. Nah, terakhir atur eksekusi, deliver atau destiny, ada juga yang menyebut konsepnya begitu. Itu kita berbagi peran. Nah, kenapa jadi berbagi peran? Karena appreciative inquiry ini kan tadi kata kuncinya kolaborasi. Jadi harus ada pihak yang saling menguatkan gitu ya. Tidak hanya kita sendiri. Meskipun tujuannya untuk kita sendiri gitu ya. Untuk kita sendiri saya ingin sederhananya ingin lebih lebih mahir sesuatu hal gitu ya. Itu kan diri sendiri, tapi tetap ada kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan, siapa yang bisa membantu kita, siapa yang bisa sharing dengan kita gitu ya. Itu terpetakan upaya-upaya kolaboratifnya gitu ya. Istilahnya ada community konteks gitu ya, memberdayakan konteks lingkungan sekitar gitu. Nah, sehingga kita bisa berkolaborasi mencapai tujuan. Nah, kalau disederhanakan seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ketika membahas bagja ya di kesempatan lain ya, di forum-forum diskusi saya dengan komunitas guru, ketika dijabarkan dengan lebih sederhana seperti ini jadi terbayang benang merahnya gitu ya. Jadi lebih ternyata sesederhana itu gitu ya. Hanya memang skema yang kita lakukan itu sedikit membingungkan, tapi pada prinsipnya tuh seperti ini gitu, kurang lebih. Ya, jadi ketika kita ini dari sederhana ini setelah kita tangkap konsep prinsipnya, lalu kita masuk ke pemetaan-pemetaan itu jadi lebih bisa terpahami gitu ya. Nah, kita coba. Nah, tadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada buat pertanyaan, tapi di sini ada pertanyaan lagi. Itu kan hal yang ketika pertama kali dilihat itu cukup membuat kita berpikir gitu ya. Ini maksudnya apa pemetaannya gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terbiasa ini akan membantu gitu. Nah, kalau kita kembali ke sini, ini kan simpel ya teman-teman. Nah, di sini kan tinggal dijabarkan semua. Nah, kalau gitu ya kenapa nggak dibuat seperti ini saja gitu? Simpel udah. Kenapa harus membuat pertanyaan gitu di kolom ini? Ada yang bisa berpendapat nggak? Kenapa sih kita harus membuat pertanyaan? Dan akhirnya bisa merumuskan tindakan yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Apa Bapak Ibu? Sederhananya, nah ini, mengapa pertanyaan? Kenapa kita harus merumuskan pertanyaan? Ada yang memberikan pendapat? Silakan. Sudah ada yang open mic, ini lewat dulu yang raise hand ya, karena mungkin tadi konteksnya berbeda. Silakan langsung disampaikan saja ya, yang ingin berkomentar. Kenapa kita harus membuat pertanyaan? Menurut kami ini untuk menemukan masalah dulu Pak.
Jadi untuk menemukan masalah. Jadi pertanyaan dibuat untuk menemukan masalah. Iya betul. Ya, dengan pertanyaan itu kita bisa mengidentifikasi masalah, tapi harus hati-hati nanti jangan fokus ke masalah itu ya. Setelah terpahami masalahnya kita fokusnya ke hal yang positif ya. Ya betul Pak, bisa seperti itu. Nah, kalau dalam konteks konsep besarnya, mengapa harus membuat pertanyaan? Jawabannya adalah kembali ke konsep. Ini kan inquiry. Kenapa disebutnya inquiry apresiatif? Gitu? Kenapa ada kata inquiry-nya? Kenapa tidak disebutkan saja desain perubahan gitu? Kenapa harus pakai kata inquiry? Ya karena inilah gitu. Inquiry itu ya seperti yang kita sering praktikan di kelas ya dengan anak-anak, pembelajaran berbasis inquiry gitu ya. Di mana secara definisi itu inquiry itu kan mencari, menggali, melakukan sesuatu secara aktif gitu ya, dengan menimbulkan banyak tanda tanya di kepala gitu ya, sehingga akhirnya tergerak gitu ya. Nah, memang yang paling luar biasa itu pembelajaran inquiry di kelas itu. Kita berposisi sebagai orang yang bisa memantik rasa ingin tahu murid-murid gitu ya. Kita menjadi orang yang bisa membelajarkan mereka sehingga mereka menjadi pembelajaran yang aktif gitu ya. Itu kan dasar konsepnya, dasar pendekatannya inquiry gitu ya. Jadi mencari tahu sendiri, menggali sendiri gitu, sampai menemukan makna gitu ya. Nah, jadi di inquiry apresiatif ini ya kita harus menimbulkan banyak pertanyaan di kepala gitu ya. Menimbulkan banyak pertanyaan terkait hal yang tadi, hal yang sederhana tadi. Nah, pertanyaan ketika kita ingin mengidentifikasi tujuan, apa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita munculkan di kepala gitu ya. Ketika memahami keadaan, apa pertanyaan-pertanyaannya, sehingga dari pertanyaan itu nanti akan muncul banyak ide gitu ya. Seperti menulis, teman-teman saya juga kan aktif di kelas menulis ya bersama guru-guru. Ketika tidak ada ide untuk menulis, gampangnya kita buat pertanyaan. Nah, terus ya jawab pertanyaan itu, muncullah ide-ide untuk menulis gitu ya. Nah, di sini pun seperti itu. Jadi kita harus merumuskan banyak pertanyaan dan kemudian menjawabnya tidak secara langsung di kolom tindakan ini, tapi menjawabnya dengan apa yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang kita coba review ya contohnya ya. Nah, oh ya sebelum itu ini perlu direfleksikan juga jenis pertanyaan yang baik ya. Pertanyaannya yang mengarah kepada hal yang positif, yang memunculkan narasi baru. Maksudnya adalah pertanyaan yang tidak kita ketahui tapi akan menimbulkan hal baru yang bisa kita temukan gitu, dan sebagainya. Ini untuk direfleksikan. Nah, supaya tidak terlalu panjang di hal-hal yang konseptual seperti ini, kita langsung lihat contohnya saja. Nah, baik. Define-nya, buat pertanyaannya, atau tadi identifikasi capaian tujuannya. Jika dijabarkan lebih jauh, itu seperti ini. Nah, ini sudah dipelajari juga, bahkan sudah dipraktikkan oleh Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Yang paling masuk akal juga, yang paling pribadi gitu ya, ingin mendapatkan lingkar pinggang yang ideal. Ya ini alasannya bukan untuk tren ya, tapi untuk kesehatan ya. Untuk lingkar pinggang yang ideal itu bagaimana? Ya kita identifikasi dulu tadi poin perubahannya apa. Nah kemudian di sini jadi kita buat pertanyaan yang ini yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan potensi peluang gitu. Contohnya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, oke. Dibuat simpel. Saya kira tadi akan banyak. Dibuat simpel. Contoh pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Tindakannya mencari informasi di buku jurnal kesehatan dan berkonsultasi ke dokter gizi melalui aplikasi daring. Nah,
Prinsipnya tadi hal sederhananya itu adalah kita sedang mengidentifikasi tujuan, kita sedang mengidentifikasi capaian, tapi dibuat skema pertanyaan dan tindakan ini supaya inquiry-nya muncul gitu, supaya kita mencari tahu, mengulik-ngulik terus gitu ya, tahapan ini gitu ya, tahapan define ini. Nah, kalau pindah konteksnya ke pendidikan, ke pembelajaran di kelas, ketika prakasa perubahannya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas. Nah, pertanyaannya jadi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Nah, ya seperti itu. Saya kira coba kita diskusikan dulu ya, karena kalau dibahas satu-satu ini bisa panjang karena harus detail satu-satu. Tapi saya harap tadi secara benang merahnya sudah dapat dan kita sudah bisa diskusi gitu ya. Ya, mohon maaf karena banyak sekali konsep yang tersaji di slide ini, jadi kita memerlukan waktu yang panjang memang. Saya buka sesi diskusi dulu, Bapak Ibu silakan. Jadi ada 2 hal yang bisa Bapak Ibu kontribusikan ya, bisa pertanyaan atau jawaban atau komentar pendapat gitu. Silakan. Ini sudah ada yang raise hand dari tadi, barangkali yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya lihat urutannya ada Bu Darna ya, terus Pak Wahyudi. Nah, silakan. Siapa? Ini Pak terkait ketika kita memetakan kekuatan kita. Pada saat kita membuat suatu program, umpama program saya kan sekarang kan lagi BDR di Kalsel, masih BDR. Ya. Saya membuat program meningkatkan gotong royong, pendekatan proyek. Berarti kerjasama kan sama orang tua, dia bikin proyek di rumah. Tapi orang tua ini masih menganut budaya bahwa sumber belajar utama itu masih guru. Jadi dia belum bisa menerima bahwa proyek itu dilakukan bersama-sama. Dia masih kalau ngambil LKS ya dia masih terima karena dari guru tugasnya. Karena pemikiran dia sumber belajar ya dari guru. Jadi untuk menjalin hubungan supaya mereka mau diajak kerjasama untuk melakukan proyek ini agak susah. Jadi inquiry apresiatif nih untuk masa pandemi yang saya alami agak sedikit ada kendala Pak, seperti itu. Semoga ada pencerahan seperti apa nantinya yang saya lakukan, soalnya budaya orang tuanya kan alumni menganut budaya itu. Merobohkan pemikiran dia itu seperti apa? Kami sudah melakukan pendekatan, men-share tujuan pembelajaran, manfaat proyek itu apa? Masih belum mau Pak sampai sekarang. Masih program dalam tahap sosialisasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, luar biasa itu pengalaman kita di lapangan ya. Saya kira kalau itu poinnya di komunikasi ya Bu, dan kesadaran orang tua. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua, dan kalau bisa secara langsung gitu ya. Kalau sekarang sudah mulai bisa bertemu dengan menjaga protokol kesehatan kan, bisa ketemu langsung gitu ya, supaya langsung nemu gitu ya di koneksinya, bahwa pembelajaran yang baik itu yang bisa melibatkan semua pihak gitu ya, sampai mereka paham. Karena kalau sekarang sih situasinya kompleks Bu, seperti mungkin bukan tidak semata-mata tidak paham tentang proyek, tapi sudah ada kesadaran umum bahwa PJJ itu jadi merepotkan orang tua gitu ya. Jadi, nah itu tuh cukup jadi benteng gitu. Ketika kita memberikan penjelasan, ini bukan soal PJJ Bu, ini proyek. Yang namanya proyek itu harus partisipasi orang tua. Itu jadi ada benteng, denial. Ini mah karena PJJ gitu. Itu mungkin alasan gitu ya. Nah bisa saja seperti itu. Jadi kompleks situasinya. Nah jadi yang bisa kita lakukan terkait prakasa perubahan ini, kita pastikan dulu di diri sendiri, di murid, di kelas kita, yang kolaborasinya dengan sesama guru itu sudah berjalan baik gitu ya. Nah ketika semua guru kompak, nanti kita bersama-sama berkolaborasi dengan orang tua. Jadi melebarkan lagi lingkar perubahan tadi. Setelah diri sendiri, di kelas, di sekolah, baru bisa dengan orang tua. Nah saya kira kalau bersama-sama semua kelas, bahkan kepala sekolahnya juga
kompak gitu ya, bahwa orang tua itu harus kerjasama dengan guru untuk proses belajar murid, itu akan lebih kuat gitu ya dibandingkan kita sendiri mengajak-ajak orang tua gitu. Benar. Seperti itu Bu. Jadi ya silakan nikmati saja prosesnya. Yang penting adalah saling menguatkan minimal sesama guru ya Bu di sekolah. Untuk nanti bersama-sama mengedukasi orang tua gitu. Ya. Siap, terima ya, kasih silakan berproses lagi Bu. Ya, tadi yang lain ada Bapak tadi, tapi tadi sudah diturunkan raise hand-nya, mungkin sudah terjawab atau sudah disampaikan yang lain pendapatnya ya? Sudah terjawab Pak tadi. Sudah terjawab, baik. Ya, cuman ini tanya lagi. Ya, mungkin hal lain boleh Pak, silakan. Pak Rizky ini nayangkan PPT kok saya enggak lihat PPT. Oh iya, saya tadi di Pak, di close PPT-nya, coba saya tampilkan lagi ya. Nah, bagian mana Pak? Tadi terakhir kita sudah sampai di contoh ini. Ini bisa dipelajari lagi detailnya. Saya yakin nanti akan dapat benang merahnya ketika ini dibandingkan antara prakarsa perubahan yang bersifat pribadi ya, mendapatkan lingkar pinggang ideal, dengan yang konteks kita di sekolah, mengembangkan pembelajaran yang dapat mengasah kreativitas anak. Dengan kembali ke konsep dasar yang ini tadi. Di setiap tahapan itu pada dasarnya ini. Itu Pak. Enggak gitu, saya enggak lihat PPT-nya muncul karena pakai HP ini. Oh, baik. Pak Rizky ada. Ya sudah kita aja Pak Rizky, terima kasih. Oh baik ya. Jadi saya kira kita bisa kembali ke sini gitu ya, ketika menemukan kebingungan mengembangkan proses inquiry-nya, mengembangkan pertanyaan, mengembangkan tindakan di setiap bagian, kita bisa kembali ke sini gitu ya, bahwa setiap bagian itu pada intinya adalah ini, define, discover, dream, design, deliver gitu. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Wah, mumpung ada waktu nih, kita bisa diskusi lagi. Akan lebih baik kalau ada satu orang yang share ya, bagaimana pemetaan bagian yang sudah dibuatnya, supaya kita bisa sama-sama lihat jadi pelajaran ya. Nah, apakah ada? Ya. Silakan mungkin yang lain kalau ya. Jangan malu-malu, jangan dianggap sebagai kesalahan nanti kalau ini, bahkan akan berpahala ya siapapun yang sharing nanti, karena jadi bahan belajar bersama. Adakah? Silakan. Pak Rizky, boleh saya tanya lah? Boleh Bu, silakan. Pak mau nanya, misalnya kita melakukan perubahan-perubahan yang kan benar, menurut saya setuju dengan apa yang Pak Rizky katakan tadi, bahwa perubahan itu bermula dari diri kita sendiri, baru dari diri kita kemudian ke kelas kita, ke lingkup yang semakin agak membesar. Nah, kalau misalnya lah perubahan-perubahan itu misalnya kita pada kelas kita. Nah, gimana cara kita menciptakan kelas kita yang nyaman, kelas kita yang interaktif dan lain sebagainya yang sesuai dengan ini. Perubahan-perubahan tahapan-tahapan bagja itu misalnya kita melalui metode pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan bisalah gitu, bagja, tahapan-tahapan bagja itu bisa kita memakai metode-metode pembelajaran gitu lah. Bisa melalui metode-metode pembelajaran di kelas kita, misalnya mau pakai yang discovery learning, mungkin pakai PBL, mungkin pakai scientific dan lain sebagainya. Menurut Pak Rizky gimana? Ya, prakarsanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, Bu. Selain itu ya, dan selain itu juga inginnya menciptakan suasana belajar yang nyaman, anak yang interaktif, dan karena kadang kan sentralnya itu kalau di kelas itu kayak guru yang ini. Nah, kalau dengan metode-metode pembelajaran seperti itu kan anak yang beraktivitas dan anak yang belajar gitu. Kita hanya memfasilitasi. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya. Baik, itu sudah sesuai, Bu. Ya, selama ada sesuatu yang ingin kita capai atau ingin kita rubah gitu ya, sehingga nanti ketika itu tercapai atau terjadi, itu bisa lebih baik dari kondisi yang sekarang gitu. Itu berarti kan sudah ada perubahan. Nah, sekecil apapun itu berarti sudah baik. Hanya tadi pastikan metode itu sebagai cara ya.
ya sesuai dengan definisinya metode gitu, cara itu kendaraan. Tapi capaiannya tadi sudah baik ya, ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat kelas yang nyaman gitu ya, dan akhirnya ya akan bermanfaat banyak untuk murid gitu ya. Tujuan utamanya itu. Sementara metode-metode yang kita kembangkan itu sebagai caranya. Itu sudah sesuai, Bu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan di aksi nyata setelah elaborasi pemahaman ini akan diajak untuk mempraktikkan bagja selama 1 bulan ya. Selama 4 minggu apa prakarsa perubahan yang ingin dilakukan. Nah, saran saya Bapak Ibu coba pastikan saja perubahan itu dilakukan di lingkungan terkecil kita, bahkan di diri kita sendiri gitu ya. Kalau merasa sudah siap tantangan lebih, diri kita sendiri dan orang lain, bisa murid, bisa guru di kelas gitu ya. Tapi lingkupnya kecil gitu ya. Jadi jangan langsung membuat lingkup yang luas gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau perubahan itu dilakukan di kelas, di diri kita sebagai guru, otomatis nanti ada kolaborasi dengan guru yang lain gitu ya. Karena ya selama ini saya mengalami juga, kalau dulu saya guru pelajaran gitu ya, saya berjuang sendiri di kelas meningkatkan pembelajaran, itu susah kalau sendirian. Tapi kalau saya kolaborasi dengan wali kelas, atau ketika saya jadi wali kelas saya kolaborasikan semua guru pelajaran gitu ya, itu akan jauh lebih berdampak ya. Jadi memang poin yang terakhir gitu, atur eksekusi yang kolaboratif itu penting gitu ya, melibatkan berbagai pihak gitu ya. Nah, barangkali seperti itu. Ada Bu Sri Wahyuni dan Pak Hendri, siapa yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan, silakan. Ya, selamat siang. Bu Sri dulu ya, silakan. Ya. Saya hanya ingin berbagi setelah mendapatkan materi IA ini terkait bagaimana kita titik fokusnya kepada hal yang positif. Nah, kebetulan saya diamanai sebagai pelaksana kurikulum, sehingga ketika membuat rapat evaluasi itu saya meminta rekan-rekan guru untuk menyampaikan hal positif apa yang telah dilakukan hari ini gitu dalam kelasnya seperti itu. Dan alhamdulillah semua menyampaikan hal-hal positif yang telah dilakukan. Satu aja saya minta. Ada yang banyak, ada yang memang pas satu, dan itu yang mereka sampaikan itu menginspirasi yang lain seperti itu, dan ternyata itu adalah suatu hal yang menyenangkan bagi mereka mendengar pengalaman teman-teman kebaikan yang dilakukan di kelasnya. Nah, itu untuk ke guru-guru, dan untuk ke siswa setelah mengajar itu saya menyediakan kotak namanya kotak wish dan hope gitu ya. Kemudian setelah mengajar saya meminta siswa saya, selama pembelajaran kita bahasa Inggris nih, hal menarik apa yang membuat kalian bahagia gitu. Silahkan dituliskan. Dan itu mereka tuliskan. Ada yang menuliskan pada saat kita main games gitu. Ada yang menuliskan ketika ibu guru memuji saya. Nah, itu hal-hal positif yang coba saya terus coba lakukan supaya kita terbiasa melihat hal positif, karena seperti tadi ya, ketika disajikan gambar ya kita karena sudah terbiasa pola melihat hal-hal yang kurang, melihat kekurangan, sehingga kita tidak terbiasa melihat kebaikan seperti itu. Akhirnya setelah mendapatkan materi ini saya coba untuk mengaplikasikannya dengan cara seperti itu di lingkungan saya, baik sesama guru maupun kepada siswa di kelas. Seperti itu, Pak. Wah, baik ya, luar biasa. Terima kasih berbaginya Bu Sri. Jadi bisa membangun suasana yang lebih positif ya ketika kita bisa mengekspresikan hal-hal yang positif gitu ya. Dengan tidak melupakan permasalahan ya tentunya ya. Ya, permasalahan tetap kita pahami, tapi fokus kitanya di hal positif. Itu diterapkan dengan baik secara prinsip tadi ya, di konteks tertentu sama Bu Sri. Saya kira ya hal-hal yang bersifat prinsip seperti itu Bapak Ibu yang perlu kita refleksikan. Jadi jangan terkecoh oleh pemetaan desain berpikir yang kompleks gitu ya, yang teknis gitu. Akhirnya kita jadi bingung memikirkan bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana merumuskan tindakan gitu ya. Tapi tadi esensinya jadi lepas gitu. Nah, lebih baik dibikin simpel saja. Intinya adalah bagja ini adalah cara untuk kita membuat perubahan, ya, cara untuk kita menstrukturkan pemikiran, gitu. Kalau dirasa sulit, ya kita sederhanakan, gitu. Ya, Pak Hendri tadi gimana Pak? Silakan, mumpung masih ada waktu. Baik, ya. Terima kasih.
Selamat sore, salam sehat semua. Saya Henry dari Bontang. Menarik sekali materi ini, menumbuhkan semangat untuk membuat perubahan di setiap lini, Pak. Yang ingin saya tanyakan begini. Saat kita membangun perubahan itu, kita melibatkan semua pihak. Kita gali setiap potensi. Kita berkolaborasi dengan semua. Contoh menumbuhkan rasa tanggung jawab atau meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Tetapi faktanya kita bangun komitmen dengan orang tua ini, Pak, yang sering terjadi bahwa kita sudah semangat ini sekolah dengan semua pihak, tetapi orang tua sendiri tidak mau melaksanakan komitmen ini dengan baik. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkinkah ini akan terrealisasi? Terus kira-kira langkah apa yang harus dilakukan ini? Sepertinya yang perlu dibangun ini adalah orang tua, bukan anaknya, seperti itu. Itu Pak, terima kasih. Pertanyaan saya seperti itu. Ya, baik. Ya, tentu ada banyak strategi nanti yang bisa dikembangkan Pak, dan perlu dilihat spesifik di setiap tempat kita bekerja, setiap sekolah itu beda dinamikanya begitu ya. Nah, kalau mungkin saya bisa berbagi untuk di sekolah saya, itu memang dari awal pendaftaran itu sudah banyak diskusi dengan sekolah gitu ya, sudah ada banyak sosialisasi gitu ya, bahwa nanti ketika anak Bapak Ibu bergabung di sekolah ini, berarti kita harus mengupayakan kolaborasi gitu ya, bahwa kita harus belajar bersama, karena pada dasarnya setiap orang ya, orang tua, apalagi kita nanti punya, maksudnya punya, kalau saya gitu nanti punya anak yang sudah sekolah, sekarang masih kecil, Bapak Ibu mungkin sudah punya anak, pasti meskipun bukan guru akan terbayang, akan sepakat bahwa pendidikan yang baik itu adalah yang semua pihak bisa berkolaborasi mendukung anak gitu. Jadi fokusnya ke anaknya, orang tua dan guru itu bekerja sama mendorong mereka gitu. Pasti akan sepakat. Tidak ada yang wah, saya tidak sepakat. Menurut saya ya sekolah itu ya tanggung jawab guru. Pendidikan itu tanggung jawab guru. Itu hampir tidak ada saya pernah nemu ya. Pasti meskipun berat gitu ya, minimal dari awal itu sudah terkonfirmasi bahwa guru dan sekolah harus berkolaborasi, fokusnya untuk anak. Bukan untuk siapa-siapa gitu ya, untuk anak gitu. Nah, ketika itu dikonfirmasi di awal, ya tidak langsung jadi baik juga perjalanannya, ada banyak dinamika, ya kan ada banyak tipe orang tua yang sibuk gitu ya, yang memang tidak bisa mendampingi, atau juga yang gaya komunikasinya ajaib sehingga pasti selalu konflik gitu ya. Itu pasti ada terjadi gitu ya. Tapi saya kira itu bisa ditangani. Nah, untuk prakarsa perubahan ini juga tidak selamanya habis di orang tua. Yang penting tadi saya sudah sampaikan, kuat dulu di sekolah kita, kuat dulu di kolaborasi antar guru, kuat dulu kolaborasi dengan ya pemimpin sekolah, dengan ketua yayasan kalau di swasta gitu ya, atau dengan pihak berkepentingan terkait seperti dinas setempat gitu ya. Semuanya berkolaborasi dengan baik. Nanti itu akan jadi lebih kuat untuk bisa mengedukasi orang tua gitu. Nah, itu proses yang panjang memang Pak, tapi pendidikan kita mengarah ke sana ke depan nanti, apalagi dengan PJJ ini ya akan cukup banyak merubah sistem ya. Jadi optimis itu bisa dilakukan, meski tidak mudah Pak. Ya. Jadi kita lakukan di diri sendiri dulu di sekolah. Nanti ke depannya kita lihat gitu. Begitu. Jadi ya selamat berjuang kembali gitu. Ya, luar biasa Bapak Ibu, tidak terasa waktu ya sudah berjalan. Tapi tadi kita mulai agak telat, jadi mungkin ini juga agak mundur sedikit. Tapi semoga dari pembahasan yang sudah kita lakukan, jadi ada hal yang bisa disimpulkan yang lebih sederhana gitu ya. Yang tadinya kita masih membayangkan hal-hal teknis yang kompleks itu, pemetaan tabel dan sebagainya, kita jadi bisa menangkap esensinya gitu ya. Semoga itu bisa direfleksikan Bapak Ibu. Nah, untuk lebih mendalami lagi, Bapak Ibu bisa mereview kembali slide ini. Tapi saya perlu perlu mengcopy slide yang tadi yang baru, yang survei ini juga perlu saya delete dulu. Jadi perlu saya rapihkan sedikit, baru saya nanti berikan ke fasilitator ya, atau ke pendamping.
Begitu. Kalau tidak nemu nanti slide-nya Bapak Ibu masih bisa menghubungi saya tentu saja. Kita sekarang kan ada di dunia digital, dunia maya ya. Kita bisa berteman di sosial media. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik nama saya atau sekarang coba saya buka ya alamat Facebook saya. Nanti kita bisa berteman, ya, bisa bicara banyak lagi gitu ya. Bisa sharing juga kalau ada lingkar diskusi tentang ini. Nah ini Facebook saya di chat Bapak Ibu, tidak ada salahnya kan kita berteman kalau ada Facebook ya. Tapi kalau sudah tidak menggunakan Facebook ya mungkin di kesempatan lain di tempat lain kita bisa berdiskusi lagi gitu ya. Nah seperti itu, tadi tidak sempat ada yang sharing bagiannya, tapi kan itu sudah dilakukan di sesi sebelumnya ya. Bapak Ibu sudah sharing di kelompok masing-masing. Juga Bapak Ibu di sini kan sudah saling kenal sejauh ini ya, bisa sharing langsung gitu ya, bagaimana pemetaan yang dilakukan oleh setiap orang, minimal di beberapa teman diskusi kita gitu ya. Karena yang kita perlukan adalah berdiskusi secara kontinu gitu, sampai berapa bulan ke depan nanti gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa menemukan lingkar-lingkar diskusi ya di komunitas ini, minimal dengan 4-5 orang grup kecil gitu ya, untuk bisa saling berbagi secara terus-menerus gitu. Nah sementara untuk tujuan sesi ini untuk menguatkan dan menyederhanakan hal yang kompleks, semoga bisa tercapai. Lainnya pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala ya. Saya pikir itu baik juga untuk inquiry. Jadi Bapak Ibu bisa mencari jawaban itu dimanapun dan kapanpun, baik dengan rekan sesama CGP, dengan pendamping, dengan fasilitator, dengan nanti mengikuti sesi-sesi webinar dan segala macam, itu masih bisa kita lakukan gitu ya. Jadi tidak habis di sini gitu dengan saya. Jadi silakan pelihara rasa ingin tahu, pelihara tanda tanya supaya inquiry kita bisa berjalan terus gitu ya. Dan saya doakan semoga nanti proses penyelesaian sampai aksi nyata itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dari saya itu saja Bapak Ibu, karena saya harus lanjut ke sesi berikutnya, tapi nanti sih masih ada jeda. Nah mungkin sekarang 5-10 menit kalau masih mau berbincang untuk diskusi boleh, atau mau kita simpulkan, kita refleksikan juga boleh gitu. Nah saya sambil kembali ke slide tadi. Jadi kita tadi sudah di akhir ya, sudah di contoh ini. Contoh-contoh pertanyaannya. Ingat kalau di sini terlalu kompleks, kembali ke prinsip sederhana ya. Nah setelah itu sudah selesai. Ini di rencana ke depan dan refleksi. Supaya tercatat refleksinya di Padlet ya, Bapak Ibu. Saya langsung bagikan saja, ini linknya. Nanti di Padletnya diisi nama, terus jawaban untuk 3 pertanyaan panduan. Pertanyaan panduannya, apakah saya sudah mengikuti sesi ini dengan optimal gitu ya? Ya dengan menyimak, berpendapat, bertanya gitu, itu berarti sudah optimal. Tapi kalau tadi sempat ditinggal, sempat ngelamun, sempat tidak ikut secara penuh, berarti tidak optimal. Nah kemudian apa pemahaman yang bisa saya simpulkan? Nah, jadi mungkin bisa dirumuskan dalam satu paragraf atau beberapa kalimat atau poin-poin juga bisa. Nah terakhir apa pertanyaan lanjutan? Apa pertanyaan yang masih ada di kepala teman-teman? Nah semoga jadi setelah terpetakan di Padlet ini kita bisa saling lihat, dan saya juga bisa memetakan kembali gitu ya. Untuk nanti mungkin digenapi di sesi-sesi bersama pendamping dan fasilitator. Ya, untuk tautan ke Padlet ini saya berikan lagi di chat. Silakan, tidak harus sekarang, mungkin sekarang mau istirahat dulu ya, mau merenung dulu boleh sambil menunggu nanti slide-nya, atau mau istirahat, mau menggerakkan badan dulu supaya fokus lagi boleh. Tapi harapannya ya segera saja dibuat refleksinya ya hari ini, supaya tidak dinanti-nanti gitu ya. Nah, hari ini silakan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Apakah ada daerah yang belum saya tuliskan?
dari Bontang, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Hulu Ada Sungai Pak, Utara, Hulu Banjar Sungai Baru. Selatan belum Pak. Oh, ada Hulu Sungai Selatan ya. Iya. Banyak ya daerahnya ini berkumpul bareng. Nah, kalau Bapak Ibu sudah biasa pakai Padlet kan ada yang dari kanan bawah ya, ada tanda plus terus kemudian menulis. Nah, kalau ini agak berbeda, tanda plusnya ada di sini. Jadi silakan di klik sesuai dengan daerahnya. Tuliskan nama dan jawaban untuk 3 pertanyaan ini ada di atas. Apakah saya sudah mengikuti dengan optimal, apa yang saya dapat, dan apa pertanyaan yang masih ingin saya ketahui. Begitu Bapak Ibu, saya tutup saja kalau begitu ya sesinya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga sedikit banyak ada hal yang bermanfaat untuk kita semua dari sesi ini ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Apakah sekarang adminnya sudah ada atau hostnya?